Namaku Anissa. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Reza, pria yang dulu sangat aku cintai dan banggakan. Saat awal menikah, hidup kami begitu sederhana tapi penuh cinta. Reza adalah tipe suami penyayang, perhatian, dan setia. Meski kami hanya tinggal di rumah kontrakan kecil, semua terasa hangat dan penuh harapan. Namun, kebahagiaan kami mulai memudar ketika tahun demi tahun berlalu tanpa kehadiran seorang anak. Awalnya, kami masih santai. Tapi tekanan dari luar, terutama dari ibu mertua, mulai mengguncang segalanya. Ibu nggak mau nunggu cucu sampai ubanan, Za. Kamu harus segera cari solusi. Jangan cuma diam, ucap ibu mertua suatu malam ketika kami pulang dari pengajian keluarga. Reza hanya diam. Aku bisa melihat dari tatapannya, ia merasa terjepit. Tapi tak sekalipun ia membelaku di depan ibunya. Ia selalu mengatakan, sabar aja, Nis. Nanti juga ada waktunya. Tapi waktu tak berpihak padaku. Dan kesabaran itu makin lama makin terasa seperti kutukan. Setiap acara keluarga, aku merasa seperti disorot dari ujung kepala hingga kaki. Mata-mata menyelidik menatapku seolah-olah aku wanita cacat, tak sempurna, tak berguna. Kalimat-kalimat menyakitkan tak lagi diselubungi basa-basi. Kasihan Reza, sudah 5 tahun menikah tapi enggak juga dikasih keturunan, ucap salah satu ipar perempuan dengan nada sinis sambil melirikku. Jangan-jangan yang mandul istrinya, ya? Tapi biasanya yang terlalu kurus gitu memang susah hamil, sahut yang lain, tertawa cekikikan. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata, menelan ludah pahit. Suamiku yang duduk di sebelahku, hanya terdiam. Bahkan tidak menggenggam tanganku atau menatapku. Pernah suatu malam, aku mengusulkan agar kami melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Aku ingin tahu apa yang salah. Tapi Reza menolak. Ah, belum saatnya. Jangan terlalu memaksakan. Nanti kamu stres sendiri, katanya sambil membalikkan badan. Padahal hatiku sudah sesat. Aku butuh kepastian. Aku ingin tahu, apakah memang aku yang bermasalah? Atau justru dia yang menolak untuk tahu jawabannya? Setiap malam aku menangis diam-diam. Di pojok kamar mandi, di balik bantal, atau ketika Reza sudah terlelap. Aku mencintainya terlalu dalam hingga tak sanggup membicarakan kemungkinan terburuk, bahwa aku mungkin bukan lagi wanita yang diharapkannya. Puncaknya terjadi ketika kami menghadiri acara ulang tahun keponakan Reza. Di sana, ibu mertuaku tiba-tiba menyindirku di depan semua keluarga besar. Kita doain aja ya semoga Anissa bisa cepat hamil. Tapi kalau enggak juga, mungkin Reza memang perlu pertimbangkan untuk menikah lagi. Demi masa depan dan garis keturunan keluarga. Semua mata menatapku. Ada yang bersimpati, tapi lebih banyak yang menikmati drama itu. Seperti menonton sinetron yang mereka tunggu-tunggu klimaksnya. Aku masih ingat jelas rasanya, seolah jantungku diremas dan dibuang ke lantai. Aku menatap Reza yang hanya menunduk, pura-pura tidak dengar. Seolah semua itu tak penting baginya. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk membelaku. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Air mata tak bisa dibendung. Aku berlutut di atas sajadah, memohon pada Allah agar memberiku keajaiban. Bukan hanya seorang anak, tapi keadilan. Aku ingin tahu, apakah aku benar-benar wanita yang tidak berguna seperti yang dikatakan mereka? Keesokan harinya, aku nekat pergi ke klinik kandungan. Sendirian. Aku ingin tahu kondisi tubuhku. Setelah serangkaian tes, dokter berkata dengan tenang namun tegas. Bu Anissa, dari hasil pemeriksaan sementara ini, kondisi rahim ibu sehat. Saluran reproduksi tidak ada masalah. Saya sarankan, ajak juga suami ibu untuk ikut pemeriksaan. Karena kesuburan itu bukan hanya soal istri, ya? Aku hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hati, aku menangis. Tapi aku tahu, aku harus menguatkan diri. Sesampainya di rumah, aku ceritakan semua pada Reza. Bahwa aku tidak apa-apa. Bahwa aku minta tolong agar dia mau ikut diperiksa. Tapi responnya sangat menyakitkan. Kamu ini kok keras kepala sih? Masa kamu lebih percaya omongan dokter daripada takdir? Kamu nggak usah repot-repot cari pembenaran. Kalau kamu memang bisa punya anak, kenapa 5 tahun nggak juga hamil?
Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan pelan-pelan ke dadaku. Reza yang dulu begitu lembut, kini menjadi sosok yang asing. Dingin, sinis, dan seolah kehilangan empati. Beberapa minggu setelahnya, Reza mulai sering pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Ia mulai merahasiakan ponselnya dan sering menghindar jika aku mengajaknya bicara serius. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan akhirnya, hari yang kutakutkan datang juga. Ibu sudah memilihkan perempuan baik-baik buat aku. Keluarganya jelas, dan katanya sudah pernah periksa, subur. Aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, kata Reza tanpa ekspresi. Hatiku runtuh. Aku seperti mayat hidup. Nafasku sesak, pandanganku kabur. Tapi aku terlalu lemah untuk melawan. Aku hanya bisa berkata pelan. Jadi kamu akan menikah lagi? Ya, ini bukan salah kamu. Tapi aku juga punya hak sebagai laki-laki. Apalagi ibu sudah sangat berharap cucu. Aku nggak bisa mengecewakan dia terus. Aku ingin berteriak, ingin menampar wajahnya, ingin memintanya berpikir lebih panjang. Tapi aku tak punya tenaga. Hatiku sudah hancur terlalu lama, dan kini hanya serpihan-serpihan kecil yang tertinggal. Pernikahan keduanya berlangsung sederhana namun cukup ramai. Aku tidak hadir. Bahkan tidak diajak bicara. Setelah menikah lagi, Reza makin jarang pulang. Ketika pulang pun, hanya untuk tidur sebentar lalu pergi pagi-pagi. Istri mudanya sering mengirim sindiran lewat status media sosial. Seolah-olah aku ini hanya bekas istri tak berguna yang akhirnya tersingkir. Rumah yang dulunya hangat kini seperti kuburan. Sunyi, dingin, dan menyakitkan. Aku tidak tahu harus berharap pada siapa. Tapi di tengah semua penderitaan itu, ada satu hal yang tetap kujaga, harga diriku. Aku tahu, aku bukan wanita sempurna. Tapi aku juga tahu, aku bukan penyebab semua ini. Aku ingin bangkit. Aku ingin pergi dari tempat ini. Aku mulai melamar pekerjaan diam-diam. Aku hanya butuh tempat untuk lari, untuk menyelamatkan akalku dari kehancuran. Setelah beberapa bulan mencoba, akhirnya aku diterima di sebuah perusahaan besar di kota. Aku tahu ini awal dari cerita yang baru. Tapi aku belum tahu bahwa Tuhan sedang menuliskan takdir yang jauh lebih indah untukku. Lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari di kantor baru membawa suasana yang berbeda. Aku mulai bekerja sebagai asisten administrasi di perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Di sana, suasananya profesional, dan yang paling penting, tidak ada yang mengenalku sebagai istri yang mandul. Aku bisa bernapas, bisa tertawa, bisa memakai baju apapun tanpa khawatir akan lirikan sinis. Bisa bicara tanpa takut disela dengan pertanyaan menyakitkan seperti, sudah isi, belum, atau, kok belum punya momongan. Namun luka itu belum sepenuhnya sembuh. Terutama ketika pulang ke rumah kosong yang kini hanya menjadi tempat persinggahan. Reza nyaris tak pernah pulang. Dan saat datang pun, hanya untuk mengambil pakaian atau memarahi tanpa alasan jelas. Sampai suatu malam, saat ia datang dengan wajah dingin, menyerahkan map berisi surat. Aku sudah putuskan. Kita cerai saja. Tanganku gemetar saat menyentuh kertas itu. Air mataku jatuh, tapi aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kenapa? Tanyaku lirih. Karena kamu sudah bukan bagian dari hidupku lagi. Keluarga juga bilang, kamu terlalu mandiri sekarang. Dan istri mudaku nggak nyaman kamu masih jadi istri sah. Sudahlah, Nis. Kita nggak usah saling mengikat. Tanpa memberi kesempatan untuk bicara atau membela diri, ia pergi begitu saja. Dan malam itu, aku merasakan kehancuran yang sempurna. Perempuan mana yang tidak merasa hancur diceraikan tanpa alasan jelas? Bukan karena perselingkuhan, bukan karena pengkhianatan, tapi karena aku terlalu kuat setelah dihancurkan. Aku menangis sampai pagi. Tapi ketika mentari menyinari jendela rumahku yang sepi, aku tahu satu hal, aku harus bangkit. Beberapa bulan setelah perceraian itu, aku pindah ke kos sederhana yang lebih dekat ke kantor. Di sana, aku mulai membangun hidupku kembali. Teman-teman kantor tak banyak tahu tentang masa laluku, kecuali satu orang, Bu Lestari, kepala bagian kepegawaian.
Ia adalah sosok keibuan yang hangat dan perhatian. Suatu hari, saat aku diminta membantu mengurus dokumen khusus, aku diperkenalkan dengan sosok pria parubaya, tinggi, rapi, berwibawa, Pak Adrian, Direktur Utama perusahaan. Anissa, ini Pak Adrian, beliau minta bantuan untuk arsip pribadi terkait proyek Borneo Tower. Aku gugup setengah mati. Tapi Pak Adrian menyambutku dengan senyuman yang membuat suasana mencair. Wibawa dan ketenangannya membuat siapapun merasa dihargai. Seminggu setelah itu, aku beberapa kali diminta mendampingi rapat proyek. Entah kenapa, Pak Adrian tampak menyukai caraku bekerja. Ia mulai sering mengajakku berdiskusi. Kadang tentang pekerjaan, kadang sekadar membahas topik ringan. Tapi satu hal yang pasti, ia mendengarkan. Sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Suatu sore, saat aku lembur sendirian di kantor, Pak Adrian datang dengan 2 gelas kopi. Kamu belum pulang? Jangan terlalu memforsir diri, Anissa. Aku hanya tersenyum kecil. Saya sedang mengejar laporan progres minggu ini, Pak. Biar besok tinggal revisi. Ia duduk di hadapanku, memandangku beberapa saat sebelum berkata pelan, kamu perempuan kuat, ya. Dari awal masuk, aku sudah lihat kamu berbeda. Aku menunduk malu. Saya hanya mencoba tidak hancur, Pak. Kami terdiam beberapa saat, sampai ia berkata dengan suara pelan tapi dalam, aku juga pernah kehilangan istri karena sakit. Setelah itu, hidupku hanya soal kerja dan kerja. Tapi beberapa waktu ini, ada sesuatu yang berubah. Aku menatapnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tak menyangka, pria sebesar dan setenang dia ternyata menyimpan luka juga. Sejak malam itu, hubungan kami makin dekat, tapi tidak pernah melewati batas. Ia sangat menghormatiku, bahkan tak pernah menyentuh tanganku sekalipun. Tapi dari cara dia memperhatikanku, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang pernikahan mantan suamiku yang semakin goyah terdengar. Reza ternyata belum juga dikaruniai anak. Istri barunya mulai sering mengeluh di media sosial. Dan ibu mertuaku yang dulu begitu garang, kini mulai mendiamkanku di semua grup keluarga. Ya, mereka tidak tahu bahwa aku tahu segalanya. Suatu hari, saat sedang makan siang bersama Pak Adrian di ruangannya, ia bertanya dengan nada serius. Anissa, apakah kamu bersedia menikah lagi? Aku terdiam. Lidahku keluh. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar pertanyaan seperti itu dari pria sekelas Pak Adrian. Ia melanjutkan, bukan karena aku kasihan padamu, tapi karena aku merasa nyaman. Karena kamu tulus, kuat, dan punya hati yang baik. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa terharu yang tak bisa aku bendung. Untuk pertama kalinya, ada yang ingin menikahiku karena menghargai diriku, bukan karena tekanan orang tua atau kebutuhan untuk punya anak. Aku mengangguk pelan. Pernikahan kami berlangsung sederhana, hanya dihadiri sahabat dekat dan beberapa rekan kerja. Tak ada kemewahan, tak ada publikasi. Tapi aku bahagia. Sangat bahagia. Pak Adrian memperlakukanku seperti ratu. Ia tidak pernah menyinggung soal anak, tidak pernah memaksaku untuk menjadi wanita sempurna. Ia hanya ingin aku menjadi Anissa yang sebenarnya. Beberapa bulan setelah menikah, aku mulai merasa mual-mual dan cepat lelah. Awalnya aku kira karena stres kerja, tapi saat akhirnya aku memeriksakan diri ke dokter, dunia seperti berhenti sejenak. Selamat, Bu Anissa. Anda hamil 8 minggu. Aku hampir pingsan di tempat. Hamil? Aku? Aku menangis di pelukan Pak Adrian malam itu. Ia juga menangis. Usapan tangannya di perutku membuatku merasa lengkap. Akhirnya aku membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka tuduhkan. Setahun kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Kami menamainya Arkan Adrian, cahaya kecil yang menerangi hidup kami. Dan saat itu pula, kabar mengejutkan datang dari perusahaan tempat Reza bekerja, ya, tempat suamiku dulu juga bekerja. Reza dipecat karena konflik internal dan ketahuan menyalahgunakan dana proyek. Rupanya, Pak Adrian mengetahuinya sejak lama, tapi baru bertindak setelah ada bukti kuat. Aku sempat bertanya,
Apakah pemecatan itu ada hubungannya denganku? Tapi Pak Adrian menjawab, aku tidak pernah mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Dia dipecat karena perbuatannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku tak sengaja bertemu ibu mertuaku di rumah sakit, tempatku membawa Arkan untuk imunisasi. Ia menatapku seperti melihat hantu. Anissa, itu anakmu? Tanyanya gemetar. Aku mengangguk. Namanya Arkan. Sudah hampir 5 bulan. Ia memandang bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi kamu bukan mandul? Aku menatapnya tanpa dendam. Saya sudah pernah bilang, tapi ibu tak pernah percaya. Ia menangis. Mungkin karena malu, mungkin juga karena menyesal. Tapi aku sudah tidak ingin menyimpan luka. Yang mandul itu Reza, Bu, bisikku pelan. Saya sudah tahu sejak dulu, dari hasil pemeriksaan yang dia sembunyikan. Tapi saya diam, demi menjaga harga dirinya. Ibu mertua, mantan ibu mertua, lebih tepatnya, menangis makin keras. Tapi aku hanya mengusap kepala Arkan, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Kini, aku tahu bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita dihancurkan, agar kita bisa dibangun ulang di tempat yang lebih tinggi. Aku pernah menjadi wanita yang dikira tak berguna, dicampakkan, dihina, tapi lihat aku sekarang. Aku bukan hanya istri dari direktur utama perusahaan besar, tapi aku adalah ibu dari anak laki-laki yang sehat, dan wanita yang tahu nilainya. Dan untuk semua yang pernah menyakitiku dulu, aku tak punya dendam. Hanya satu pesan. Jangan pernah meremehkan wanita yang diam. Karena diamnya bisa menjadi kekuatan terbesar untuk bangkit dan menang. Aku pikir setelah melahirkan dan hidup bahagia bersama Pak Adrian, hidupku akan tenang selamanya. Tapi ternyata, masa lalu punya cara tersendiri untuk mengetuk pintu yang sudah lama ku tutup rapat-rapat. Pagi itu, aku sedang duduk di taman belakang rumah, memangku Arkan yang baru saja belajar duduk. Suara cekikikan kecilnya selalu berhasil membuatku lupa segalanya. Tapi hari itu, suara bel depan terdengar berkali-kali, cepat dan keras, seolah ada yang panik. Aku berjalan ke depan dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang perempuan dengan wajah cemas dan rambut acak-acakan. Aku terkejut, tubuhku seperti membeku. Adalah istri muda Reza. Anissa, tolong aku, ujarnya dengan suara gemetar. Aku mengerutkan kening. Tolong untuk apa? Dia menangis, terseduh-seduh. Reza, dia kabur bawa semua tabungan kami. Aku diusir dari kontrakan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku memeluk Arkan lebih erat. Hati kecilku berteriak, kenapa harus datang padaku? Melihat ekspresi bingungku, dia langsung berlutut. Aku tahu aku salah. Aku dulu ikut-ikutan menyakitimu. Tapi aku nggak tahu Reza sejahat itu. Dia ternyata selama ini berjudi. Bohongin aku. Dan, dia ternyata memang mandul. Dokter bilang, dia punya kelainan genetik. Ucapannya membuat jantungku berhenti sesaat. Jadi sekarang dia tahu. Aku nggak punya niat jahat, Nisa. Aku cuma butuh bantuan. Aku bahkan belum makan 2 hari. Aku hamil, dan ini bukan anak Reza, tapi anak hasil hubungan kami sebelum tahu dia mandul. Aku nggak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi di saat aku diam, seseorang muncul di belakangku. Pak Adrian. Dia memandangi perempuan itu, lalu menoleh padaku. Kamu mengenalnya? Aku mengangguk pelan. Istri muda Reza. Pak Adrian tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk kecil dan mengajakku masuk. Beri dia makan. Tapi jangan izinkan dia tinggal di sini. Kita bantu secukupnya saja. Dan itulah yang kami lakukan. Kami memberinya makan, memberi sedikit uang untuk menginap di rumah singgah milik yayasan, dan kontak beberapa lembaga bantuan sosial yang bisa menolong ibu hamil terlantar. Aku tidak tahu apakah aku terlalu baik atau terlalu bodoh. Tapi aku merasa, aku sudah terlalu lelah untuk menyimpan dendam. Seminggu setelah kejadian itu, aku menerima surat panggilan dari pengadilan agama. Bukan untukku, tapi sebagai saksi atas kasus gugatan dari istri muda Reza terhadap Reza. Karena aku pernah menjadi istrinya, dan mengetahui bahwa Reza menyembunyikan hasil pemeriksaan kesuburannya, aku diminta bersaksi. Aku tak ingin terlibat,
Tapi akhirnya aku menyetujui hadir sebagai saksi karena perempuan itu benar-benar tak punya siapa-siapa. Di ruang sidang yang dingin dan formal, aku kembali bertemu Reza. Dia tampak berbeda, wajah kusut, mata cekung, dan tubuh kurus seperti kehilangan arah hidup. Ketika mata kami bertemu, dia menunduk cepat-cepat. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi sorot meremehkan di matanya. Kesaksianku berjalan lancar. Dan ketika selesai, Reza memanggilku pelan. Nisa, Enggu. Aku menoleh. Dia berdiri dengan gemetar. Aku minta maaf. Maaf banget. Aku terlalu sombong. Aku takut orang tahu aku mandul. Makanya aku menyalahkanmu. Tapi ternyata aku cuma pengecut. Aku menatapnya. Luka lama menganga lagi, tapi entah kenapa, aku sudah tidak bisa membenci. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Reza. Tapi aku nggak bisa mengembalikan waktu. Sekarang aku sudah bahagia. Aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu. Dia menunduk dalam-dalam, dan saat aku melangkah pergi, aku tahu, ini penutupan yang selama ini aku butuhkan. Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa Reza menghilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Beberapa teman menyebutkan dia mungkin kabur ke luar negeri. Ada juga yang bilang dia masuk ke komunitas keagamaan untuk menenangkan diri. Aku tidak peduli. Yang jelas, kisah kami sudah benar-benar selesai. Fokusku kini adalah membesarkan Arkan dan menjalani hidup bersama Pak Adrian. Rumah kami kini tak pernah sepi. Arkan tumbuh dengan cerdas dan penuh tawa. Bahkan, banyak yang bilang dia mewarisi keteguhan hatiku dan ketenangan ayahnya. Suatu malam, saat kami sedang menyuapi Arkan yang cerewet karena tidak mau makan sayur, Pak Adrian menatapku dan tersenyum. Kamu tahu, Nisa, aku bersyukur bisa menemukanmu. Kalau aku tidak kehilangan istriku dulu, aku mungkin tidak pernah mengenal wanita sehebat kamu. Aku tersenyum, menyuapi Arkan yang mulai mau membuka mulut. Dan aku bersyukur pernah hancur, jawabku pelan. Ia menatapku dengan heran. Karena kalau tidak hancur, aku takkan pernah tahu rasanya bangkit. Dan kalau tidak pernah disakiti, aku takkan tahu betapa berharganya seseorang yang mencintaiku dengan tulus seperti kamu. Kami saling pandang. Tak perlu kata lagi. Kadang, kebahagiaan hanya sesederhana makan malam bersama orang yang mencintai kita, sambil mendengar celoteh anak kecil yang belum tahu betapa kerasnya dunia. Namun, hidup tak selalu datar. Suatu hari, saat aku sedang di kantor mengisi laporan, aku mendapat telepon dari rumah. Suara pengasuh Arkan panik. Bu Anissa, Arkan jatuh dan pingsan. Kami sudah bawa ke rumah sakit. Dunia rasanya berhenti. Aku menjatuhkan semua berkas dan berlari keluar. Sepanjang jalan ke rumah sakit, aku berdoa tak henti-henti. Di rumah sakit, aku melihat Arkan sudah siuman, tapi wajahnya pucat. Dokter mengatakan ada kelainan pada keseimbangan telinganya. Tidak berbahaya, tapi perlu terapi rutin dan pengawasan intens. Aku duduk di sisi ranjangnya, menggenggam tangan kecilnya. Maaf ya, Nak. Mama janji akan jaga kamu lebih baik lagi. Pak Adrian memelukku dari belakang. Kita jaga dia sama-sama, ya? Momen itu mengajarkan aku satu hal lagi. Hidup memang tidak selalu memberi kebahagiaan terus-menerus. Tapi saat kita bersama orang yang benar, semua beban terasa lebih ringan. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaanku. Bukan karena tekanan, tapi karena aku ingin fokus pada keluarga. Pak Adrian awalnya sempat menolak. Tapi akhirnya ia mendukung keputusanku. Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia. Tapi diam-diam, aku mulai belajar mengelola bisnis kecil-kecilan dari rumah. Aku membuka layanan konsultasi keuangan dan menulis blog tentang perjalanan hidupku, lengkap dengan tips bangkit dari luka rumah tangga dan pengkhianatan. Ternyata, banyak yang membaca. Banyak perempuan yang curhat kepadaku lewat email, bahkan datang ke rumah. Aku membuka komunitas kecil bernama Perempuan Bangkit, tempat para wanita berbagi cerita, saling mendukung, dan menyembuhkan luka. Dari situlah aku merasa, segala yang kulalui ternyata tidak sia-sia. Aku bisa membantu orang lain karena aku pernah melalui neraka yang sama. Kini, setiap pagi aku membuka jendela rumah dan melihat Arkan bermain di taman, aku tahu aku telah sampai di tempat yang tepat.
Bukan hanya secara fisik, tapi juga di hati. Perjalanan hidupku belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku bukan lagi Anissa yang dibuang karena dikira mandul. Aku adalah Anissa yang bangkit, menyembuhkan, dan kini membantu orang lain menemukan cahayanya sendiri. Dan untuk semua perempuan di luar sana yang pernah dicampakkan karena dianggap tak sempurna, kamu bukan rusak. Kamu hanya sedang ditempa untuk menjadi berlian. Setelah komunitas, perempuan bangkit, berdiri, hidupku berubah arah. Dulu aku hanya memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup setelah dikhianati. Tapi kini, aku berdiri bersama perempuan-perempuan lain yang juga pernah jatuh, terluka, dan bangkit perlahan-lahan. Setiap pekan, kami mengadakan pertemuan kecil di rumah atau di taman kota. Para ibu, janda, bahkan gadis muda yang pernah dibohongi kekasihnya datang dengan membawa cerita dan air mata. Tapi mereka pulang dengan senyum dan semangat. Arkan kini berusia 2 tahun. Ia semakin aktif dan pintar. Kadang jika aku sedang sibuk mendengarkan curhat salah satu anggota komunitas, ia duduk di pangkuanku sambil menggambar, atau menyelipkan mainannya di pangkuan para ibu yang menangis. Arkan seperti malaikat kecil, ya? Kata seorang ibu muda bernama Wati, yang sedang dalam proses cerai karena suaminya berselingkuh dan membawa wanita itu tinggal di rumah mereka. Aku hanya tersenyum, mengelus kepala Arkan. Anak-anak tahu siapa yang sedang sedih, karena hati mereka masih bersih. Jawabku pelan. Hari-hariku kini dipenuhi rasa syukur. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena aku mampu berdamai dengan semuanya. Bahkan Pak Adrian sering bergurau bahwa dia merasa seperti menikah dengan ibu sejuta umat. Yang antre curhat ke kamu lebih banyak dari pasien ke psikolog, katanya sambil tertawa di ruang makan. Aku hanya tertawa kecil dan membalas, tapi kamu tetap pasien favoritku, Pak. Kami tertawa bersama. Rumah kami tak pernah terasa sesunyi dulu. Kehangatan selalu menyelimuti, bahkan ketika hujan turun deras dan petir menyambar. Kami tahu, kami saling menjaga. Namun, seperti biasanya, ketika hidup terasa terlalu tenang, badai baru mengintip dari kejauhan. Sore itu, aku baru selesai memandikan Arkan dan hendak menyusul Pak Adrian yang pulang agak telat dari kantor. Tiba-tiba HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Assalamualaikum. Ini benar dengan Bu Anissa? Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Maaf. Ini siapa ya? Saya perawat di Rumah Sakit Citra Bunda. Suami ibu, Pak Adrian, mengalami kecelakaan kecil dan saat ini sedang dalam observasi. Kami hanya butuh keluarga datang. Darahku seolah surut. Kecelakaan? Kecil? Observasi? Aku langsung menghubungi pengasuh Arkan dan melesat ke rumah sakit. Tanganku gemetar sepanjang perjalanan. Doaku tak henti-henti. Ya Allah, jangan ambil satu-satunya lelaki yang benar-benar mencintaiku. Sesampainya di rumah sakit, aku menemukan Pak Adrian terbaring di UGD. Kepalanya diperban, tangan kirinya digips. Dokter menjelaskan bahwa ia tertabrak motor saat menyeberang jalan menuju toko kue. Untungnya, cedera tidak fatal, hanya butuh istirahat total selama beberapa pekan. Namun, ketika aku duduk di samping ranjangnya, menatap wajahnya yang pucat, rasa takut membuncah dalam dada. Selama ini aku sibuk membantu banyak orang, tapi mungkin aku terlalu mengabaikan satu orang yang paling berarti dalam hidupku, suamiku sendiri. Hari-hari berikutnya kulalui dengan penuh kehati-hatian. Aku merawat Pak Adrian seperti bayi. Aku bahkan tidak membiarkannya bangun sendiri dari tempat tidur. Tapi di sela-sela semua itu, kami jadi banyak bicara dari hati ke hati. Di suatu malam, saat hujan turun perlahan, ia menarik tanganku lembut. Anissa, kalau aku nggak ada nanti, kamu harus tetap kuat ya? Aku langsung menoleh, menatap tajam ke matanya. Pak, jangan bicara seperti itu. Dia tersenyum, menatap langit-langit kamar. Bukan karena aku merasa waktuku dekat. Tapi hidup ini nggak ada yang tahu, kan? Aku menggeleng, menahan air mata. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Kamu satu-satunya orang yang benar-benar membuat aku merasa layak dicintai. Pak Adrian menggenggam tanganku. Kamu memang layak. Dan aku beruntung bisa mencintaimu. Tapi aku juga ingin kamu belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Aku diam.
Kata-katanya menusuk begitu dalam. Mungkin benar, selama ini aku begitu sibuk membuktikan bahwa aku tidak serendah anggapan masa laluku, sampai lupa mencintai diriku dengan utuh. Setelah 2 minggu, Pak Adrian mulai membaik. Tangannya mulai bisa digerakkan, meskipun belum bisa kembali ke kantor. Tapi malam-malam kami jadi lebih hangat, lebih intim. Kami sering mengenang masa lalu, kadang sambil tertawa, kadang sambil menangis bersama. Suatu hari, aku menerima pesan dari seseorang yang sangat tak kuduga. Bibiku. Bibik yang dulu menampungku setelah aku diceraikan Reza. Bibik yang memandangku dengan iba tapi diam saja ketika aku dikecilkan oleh keluarga. Pesannya pendek. Anissa, kamu di mana sekarang? Bisa kita bertemu sebentar? Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku membalas, dan kami bertemu di sebuah kafe kecil. Ia datang dengan wajah menua dan langkah perlahan. Begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Maafkan Bibik. Bibik nggak pernah membelamu dulu. Bibik pengecut. Tapi Bibik ikhlas dihina keluarga sekarang. Mereka malu setelah tahu kamu sukses, punya komunitas, dan suamimu seorang dermawan. Aku terdiam. Banyak kenangan pahit menari dalam kepalaku. Bibik cuma mau bilang, kamu perempuan paling kuat yang pernah Bibik kenal. Dan Bibik bangga. Butuh waktu untuk memaafkan. Tapi aku tahu, hatiku sudah jauh lebih lapang sekarang. Aku memeluknya pelan. Kadang, maaf tak perlu kata-kata panjang. Beberapa bulan kemudian, komunitas Perempuan Bangkit mendapat undangan menjadi narasumber dalam acara TV nasional bertema Perempuan dan Ketangguhan. Mereka ingin aku berbagi kisahku secara langsung. Aku sempat ragu, tapi Pak Adrian berkata dengan mantap, kalau satu kisahmu bisa menyelamatkan satu perempuan dari keputusasaan, itu sudah cukup. Akhirnya aku hadir di acara itu, dengan Arkan duduk di pangkuanku dan Pak Adrian menggenggam tanganku di belakang layar. Saat lampu kamera menyala, dan presenter berkata, "Selamat datang Ibu Anissa, inspirasi banyak perempuan." Aku tahu, aku sudah bukan lagi wanita yang dulu dituduh mandul dan diceraikan. Aku adalah perempuan yang luka tapi tak pernah menyerah. Namaku kembali banyak dibicarakan. Bukan karena kegagalan seperti dulu, tapi karena kisahku dianggap memberi kekuatan bagi banyak perempuan. Setelah tampil di televisi, undangan datang dari berbagai komunitas, organisasi perempuan, bahkan kampus-kampus. Pak Adrian tak pernah lelah mendukungku. Ia menemani setiap kali aku harus mengisi seminar atau jadi narasumber. Arkan pun tumbuh menjadi anak yang ceria dan penyayang. Bahkan saat aku sibuk bicara di atas panggung, ia duduk manis di barisan depan, melambai ke arahku sambil tersenyum. Namun, siapa sangka, di tengah semua kesuksesan dan ketenangan itu, masa lalu mengetuk kembali, bukan dengan permintaan maaf, tapi dengan keributan yang tak terduga. Pagi itu, aku sedang mengisi seminar di aula pemerintah daerah. Temanya tentang pemberdayaan ekonomi perempuan pasca cerai. Ketika sesi tanya-jawab dibuka, seorang wanita muda berjilbab naik ke depan dengan ragu. Saya hanya ingin bertanya, Bu Anissa, apakah Ibu percaya bahwa orang yang dulu menyakiti kita bisa berubah? Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Aku menatap mata wanita itu. Lirih, tapi sorotnya tajam. Dan entah mengapa, ada firasat aneh di dadaku. Perubahan adalah hak semua orang. Tapi, memaafkan bukan berarti kembali menerima mereka dalam hidup kita. Kadang, kita hanya perlu membebaskan diri dari luka, bukan kembali ke pelukannya, jawabku perlahan. Wanita itu mengangguk pelan, dan berjalan turun. Tapi saat lewat di hadapanku, dia berbisik, saya istri mudanya Reza. Dia sekarang hilang arah. Dan mertua ibu mencari-cari ibu. Hatiku mencelos. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang dari mulut Pak Adrian. Ia baru pulang dari kantor dengan wajah serius. Sayang, kamu tahu Reza sekarang kerja di bagian proyek? 1 unit sama tim aku. Aku terdiam. Kamu serius? Pak Adrian mengangguk. Tapi baru tadi sore dia dipanggil HR. Ternyata selama ini banyak manipulasi data laporan. Dan setelah ditelusuri lebih dalam malah muncul info bahwa dia sempat menyuap vendor proyek. Aku menarik napas panjang. Karma itu nggak butuh undangan, ya?
Dan satu lagi, dia katanya mau minta bicara sama kamu. Tapi aku bilang, kamu bukan siapa-siapanya lagi. Aku kira semuanya sudah cukup menjadi pelajaran bagi Reza dan keluarganya. Tapi ternyata, luka masa lalu yang belum benar-benar selesai akan selalu berusaha kembali menghantui, meskipun kita sudah menutup pintunya rapat-rapat. Suatu sore, saat aku dan Pak Adrian sedang menemani Arkan bermain di taman kompleks, seorang wanita tua mendekat. Tubuhnya sudah mulai bungkuk, tapi sorot matanya masih tajam meski kini terselip malu. "Mertua kamu," bisik Pak Adrian. Aku berdiri pelan. Tidak marah, tidak takut. Tapi hati ini seperti ditarik mundur ke tahun-tahun penuh luka. "Anissa," suara Ibu Reza gemetar. Saya salah menilai kamu." Aku diam. Bahkan ingin menangis pun rasanya tak pantas. Kami pikir kamu mandul. Kami pikir kamu gak bisa bahagiain anak kami. Tapi sekarang kami tahu. Reza yang mandul. Dia periksa diam-diam dan akhirnya mengaku juga. Aku menggenggam tangan Pak Adrian erat. Dan sekarang dia dipecat. Istri mudanya meninggalkan dia. Rumah tangganya berantakan. Dia nggak punya siapa-siapa. Aku menghela napas. Saya sudah melewati masa-masa terburuk karena tuduhan dan hinaan. Tapi hidup memberi saya hadiah yang lebih baik. Matanya berkaca-kaca. "Apa kamu bisa bantu Reza dapat kerjaan lagi?" Dia butuh uang. Aku tersenyum pahit. Saat saya tidak punya apa-apa, ibu memilih membuang saya seperti sampah. Tapi saya tidak akan membalas dengan kebencian. Saya hanya tidak akan kembali ke lingkaran yang pernah membuat saya hancur. Wanita tua itu terdiam. Menunduk. Perlahan pergi. Pak Adrian menatapku dengan bangga. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan, sayang." Keesokan harinya, aku duduk di ruang kerja sambil menatap foto-foto komunitas kami. Banyak wajah-wajah yang dulu penuh tangis, kini berubah menjadi senyum yang kuat. Lalu aku melihat wajahku sendiri di cermin. Dulu aku tak mengenali diriku. Tapi sekarang, aku bangga menjadi Anissa. Seorang wanita yang tak lagi mendefinisikan kebahagiaan dari keberadaan orang lain. Tapi dari kemampuannya berdiri, bahkan ketika dunia runtuh. Beberapa anggota komunitas datang malam itu. Salah satunya, Dina, membawa kabar bahwa ada anggota yang mencoba bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi tekanan keluarga suaminya. Aku langsung pergi malam itu juga. Menyusuri gang kecil menuju rumah kontrakan Rena, anggota baru yang baru saja diceraikan karena dianggap tidak berguna. Setelah banyak bicara, Rena akhirnya menangis di pelukanku. Aku kira aku sendirian. Aku kira aku satu-satunya yang gagal jadi istri. Aku menggeleng, mengusap air matanya. "Kita semua pernah jatuh, Rena. Tapi kamu tidak sendiri. Kita di sini untuk saling menguatkan." Di saat seperti itu, aku merasa, semua luka yang dulu sempat membuatku ingin menghilang, kini justru menjadi sumber kekuatanku untuk menyelamatkan perempuan lain. Suatu pagi, aku sedang menyiram bunga saat Arkan berlari ke arahku. Mama, ada surat buat Mama." Aku mengambilnya. Surat itu dari salah satu universitas yang pernah mengundangku jadi pembicara. Tapi isinya bukan sekadar undangan. Mereka menawarkan beasiswa untukku melanjutkan pendidikan psikologi karena mereka percaya pengalamanku bisa menyentuh lebih banyak orang bila dibarengi ilmu. Aku meneteskan air mata. Bukan karena terharu saja, tapi karena aku sadar perjalanan hidupku belum selesai. Aku mencium Arkan dan memeluknya. "Kita akan melangkah lebih jauh lagi, Nak." Malam itu, aku menatap langit dari balkon rumah. Bintang-bintang tampak begitu damai. Pak Adrian memelukku dari belakang. "Aku bangga padamu, Nisa." Aku membalas pelukannya. "Aku nggak akan jadi seperti ini kalau bukan karena kamu." Dia menggeleng pelan. "Kamu yang memilih untuk bangkit. Aku cuma menemanimu." Aku tersenyum. Dalam pelukannya, semua rasa sakit masa lalu perlahan berubah menjadi kenangan yang menguatkan. Musim hujan baru saja datang, dan hujan tak henti-hentinya turun seperti membawa kembali segala kesedihan yang pernah kupendam. Tapi kali ini, bukan tangis atau kesedihan yang datang bersamaan dengan rinai hujan. Justru berita buruk yang tak pernah kuduga datangnya. Siang itu,
Aku sedang memimpin rapat di komunitas pemberdayaan perempuan yang kubentuk. Kami sedang menyiapkan program besar, pelatihan keterampilan gratis untuk janda-janda korban kekerasan rumah tangga. Saat rapat tengah berlangsung, sekretarisku, Rara, masuk tergesa-gesa. Bu Anissa, ada wartawan di luar. Katanya mereka menerima laporan bahwa dana komunitas kita disalahgunakan. Ruangan mendadak hening. Aku berdiri perlahan. Laporan dari siapa? Mereka nggak bilang, Bu. Tapi mereka membawa beberapa berkas dan minta klarifikasi langsung. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku tahu kami bersih. Semua laporan keuangan komunitas tercatat rapi. Tapi siapa yang akan tega menyebar fitnah seperti itu? Di luar ruangan, wartawan dari media online lokal menatapku dengan tajam. Kami mendapat informasi bahwa ibu menggunakan dana komunitas untuk kepentingan pribadi, termasuk renovasi rumah dan biaya seminar pribadi. Benarkah, Bu? Aku menatap mereka dengan tenang. Itu tidak benar. Semua dana komunitas kami audit setiap bulan. Dan laporan kami terbuka untuk siapa saja yang ingin melihat. Kami juga mendapat informasi bahwa program pelatihan ibu hanya kedok untuk cari nama, padahal banyak peserta yang tidak mendapatkan hasil apapun. Siapa yang bilang begitu? Tanyaku, tak lagi bisa menyembunyikan nada tajam. Mereka saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka berkata, kami tidak bisa menyebutkan identitas sumber kami. Malamnya, aku mengurung diri di ruang kerja, membuka file laporan, mengecek kembali satu persatu catatan keuangan, kwitansi, dokumentasi kegiatan. Semua rapi. Tak ada satu pun yang bisa disalahkan. Pak Adrian duduk di sofa, mengamati wajahku. Kamu yakin tidak ada orang dalam yang bermain? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Semua pengurus adalah perempuan-perempuan yang pernah disakiti seperti aku. Mereka tidak akan menjatuhkan sesama. Tapi musuhmu yang dulu, siapa tahu belum puas? Aku terdiam. Benar saja, 2 hari kemudian, Rara datang membawakan surat kaleng. Isinya ancaman, meminta agar aku menghentikan program-program komunitas jika tak ingin reputasiku dihancurkan. Rara juga bilang, dia melihat seseorang mencurigakan mondar-mandir di sekitar sekretariat komunitas, dan setelah diselidiki diam-diam oleh tim keamanan perumahan, orang itu adalah adik iparku, istri muda Reza. Aku langsung paham arah semua ini. Mereka tahu aku sudah dikenal masyarakat. Mereka tahu aku disegani, terutama oleh kelompok perempuan. Dan mereka ingin balas dendam karena dulu aku dianggap menang. Rasa kecewa dan marah bercampur menjadi satu. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya untuk bereaksi dengan emosi. Aku harus tetap tenang, karena sekarang aku bukan hanya Anissa si perempuan yang pernah ditinggal suami. Aku adalah pemimpin komunitas. Tindakanku menjadi panutan. Aku mengumpulkan semua pengurus dan relawan komunitas malam itu. Di ruang sekretariat yang hangat, aku berdiri di hadapan mereka. Kita sedang diserang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan fitnah. Tapi aku percaya, kita berdiri di atas kebenaran. Jadi aku minta jangan ada yang takut. Kita lawan ini dengan bukti dan kerja nyata. Hari demi hari, aku dan tim sibuk merapikan semua laporan, membuat konferensi pers, dan mengundang media untuk melihat langsung aktivitas komunitas. Perlahan, opini publik mulai berpihak padaku lagi. Namun, ancaman tak berhenti di situ. Suatu pagi, seorang anggota komunitas datang menangis. Namanya Bu Kasmah, janda 3 anak, yang baru saja mendapat pekerjaan dari pelatihan menjahit yang kami adakan. Mereka datang ke rumah, Bu. Istri muda mantan suami ibu itu, dia bilang kalau saya hanya dijadikan alat cari nama oleh ibu. Anak-anak saya jadi takut. Aku memeluknya. Kita akan bantu, Bu. Jangan takut. Kita tidak sendiri. Setelah itu, kami melaporkan tindakan intimidasi itu ke pihak berwajib. Bukti rekaman CCTV dari rumah Bu Kasmah cukup kuat. Tapi tetap saja, aku mulai lelah. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Mengapa mereka tak juga selesai membenciku? Suatu malam, Pak Adrian membawaku ke kafe kecil di pinggir danau. Katanya, aku butuh istirahat. Di meja yang sederhana, dengan teh hangat dan bintang-bintang di atas kepala, ia menggenggam tanganku.
Nisa, aku tahu ini tidak mudah. Tapi kamu tidak boleh kehilangan jati dirimu karena mereka. Aku menatapnya. Aku tidak takut kehilangan apa-apa, Mas. Aku cuma sedih. Karena ternyata dendam bisa bertahan begitu lama dalam hati orang-orang itu. Pak Adrian tersenyum tipis. Karena mereka belum punya kedamaian seperti yang kamu punya. Jadi mereka pikir dengan menjatuhkan kamu, luka mereka akan sembuh. Aku menghela napas. Lalu aku harus bagaimana? Kamu hanya perlu terus berjalan. Karena satu-satunya cara untuk menang dari kebencian adalah tetap memilih mencintai dan memberi manfaat. Besok paginya, aku kembali ke sekretariat. Dan di sana, sudah berkumpul banyak ibu-ibu yang selama ini dibantu oleh komunitas kami. Beberapa datang membawa kue, hasil usaha rumahan mereka. Yang lain membawa kerajinan tangan, bahkan membawa poster bertuliskan, "Kami bersamamu, Bu Anissa." Aku hampir menangis. Dari balik kerumunan, muncullah wanita muda yang pernah bicara padaku saat seminar, istri muda Reza. Ia berdiri di tengah halaman, wajahnya pucat. Saya ingin bicara. Aku melangkah pelan mendekatinya. Dia menunduk. Saya salah. Saya ikut menyebar fitnah. Saya terpaksa, karena Reza menyalahkan ibu atas semua kegagalannya. Tangisnya pecah. Saya pikir, menjatuhkan ibu akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi semakin saya melakukannya, hidup saya makin hancur. Reza kasar, pemalas, dan sekarang dia mulai memukul saya juga. Aku tak bisa berkata-kata. Saya hamil, Bu. Tapi saya takut. Saya takut anak ini akan tumbuh di rumah penuh kebencian seperti saya dulu. Aku menatap matanya. Kamu tidak sendiri. Tapi kamu harus keluar dari lingkaran itu kalau ingin menyelamatkan anakmu. Ia mengangguk, lalu memelukku sambil menangis. Di hadapan banyak orang. Dan saat itu juga aku tahu bahwa kemenangan sejati bukan soal siapa yang lebih bahagia. Tapi siapa yang bisa menyembuhkan lebih banyak luka, termasuk luka orang yang dulu menyakitinya. Beberapa minggu kemudian, media memberitakan bahwa laporan penyalahgunaan dana komunitas kami tidak terbukti. Bahkan, komunitas kami mendapat penghargaan dari lembaga sosial tingkat nasional sebagai pelopor transformasi perempuan pasca perceraian. Di podium penghargaan, aku berdiri sambil menggenggam tangan Arkan yang sudah bisa bicara lantang, aku bangga sama Mama. Dan saat mikrofon diarahkan padaku, aku berkata, dulu saya dianggap mandul. Tak hanya dalam rahim, tapi juga dalam hidup. Tapi kini saya tahu, mandul yang sebenarnya adalah hati yang tidak bisa menumbuhkan kasih sayang. Dan saya bersyukur, saya tidak pernah kehilangan kemampuan itu. Pagi itu udara terasa sangat berbeda. Matahari bersinar hangat, burung-burung bersahutan, dan semilir angin membawa aroma kopi dari dapur komunitas tempat beberapa ibu tengah bersiap menjamu tamu dari kementerian. Hari ini, aku dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam acara penghargaan bagi tokoh inspiratif perempuan Indonesia. Tak kusangka, perjalanan hidupku yang dulu hanya dipenuhi air mata dan pengkhianatan, kini mengantariku berdiri di antara para tokoh besar. Namun pagi itu, sebelum aku sempat berangkat, datanglah seseorang yang sudah lama tak kutemui. Reza. Dia datang dengan mobil yang tampak usang, dan wajahnya jauh dari sosok yang pernah menyombongkan diri sebagai pria mapan. Matanya sayu, wajahnya lebih tua dari usia sebenarnya, dan langkahnya penuh keraguan. Aku berdiri di depan pagar rumah, menatapnya dengan datar. Ada apa datang ke sini? Ia menghela napas panjang. Aku cuma mau bicara sebentar. Aku mengangguk pelan. Silakan. Reza menunduk, lalu mulai bicara dengan suara rendah. Anissa, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tinggalkan kamu saat kamu paling butuh aku. Aku percaya kata orang, bukan kata hatiku. Dan sekarang, semua yang kupertahankan, hancur. Aku tak berkata-kata. Hatiku tidak lagi menyimpan kemarahan, hanya sebuah kekosongan yang tak lagi butuh penjelasan. Istri mudaku, dia sudah pergi. Kabur. Meninggalkan anak kami. Aku nggak tahu harus kemana. Ia menatapku lirih. Aku mau minta maaf. Aku tahu aku nggak pantas.
Tapi aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku mengangguk. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi bukan karena aku masih mencintaimu, melainkan karena aku mencintai diriku sendiri. Dan aku ingin bebas dari luka. Ia terdiam. Aku melanjutkan, apa kamu tahu? Dulu aku begitu sakit saat kau meninggalkanku. Tapi sekarang, aku berterima kasih. Karena dari pengkhianatanmu, aku menemukan tujuanku. Reza menunduk. Ia tahu, tidak akan ada jalan kembali. Setelah Reza pergi, aku mengambil napas panjang. Tak ada lagi beban di dadaku. Tak ada lagi luka yang menganga. Semua sudah kututup, bukan dengan dendam, tapi dengan kemenangan hati. Siang harinya, aku berdiri di atas podium, di depan ratusan orang yang hadir. Lampu sorot mengarah padaku, dan mikrofon menanti suaraku. Beberapa tahun lalu, aku adalah seorang perempuan yang dianggap gagal. Tidak bisa memberikan keturunan, tidak berguna, tidak pantas dipertahankan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membuktikan bahwa aku bisa membalas semua itu. Aku berdiri di sini karena aku percaya setiap perempuan berhak untuk bangkit, berjuang, dan mencintai dirinya kembali. Tepuk tangan menggema. Mandul itu bukan hanya soal rahim, tapi hati yang tak bisa menumbuhkan harapan. Dan aku bersyukur, aku punya banyak anak, kini, anak-anak dari ibu-ibu yang kami bantu, perempuan-perempuan yang kini berdiri lebih tegak karena tahu mereka tidak sendirian. Aku mengakhiri pidato itu dengan air mata yang hangat, bukan sedih, tapi haru. Malamnya, aku duduk di beranda rumah sambil menyeduh teh. Arkan, anak laki-laki yang dulu kugendong di saat paling rapuh, kini duduk di bangku SD dan tengah mempelajari pidatonya untuk acara Hari Ibu di sekolah. Dia menghafalkan kalimat pertamanya dengan semangat. Ibuku bukan hanya pahlawan bagiku, tapi juga bagi banyak ibu lainnya. Karena ibuku mengajarkan bahwa perempuan tidak pernah lemah. Mereka hanya perlu diingatkan bahwa mereka kuat. Air mataku menetes. Anak ini adalah jawabanku pada semua hinaan dulu. Pak Adrian datang menghampiri, membawa selimut untukku. Kamu sudah menang, katanya sambil menyelimuti pundakku. Aku mengangguk. Tapi bukan kemenangan yang membuatku bahagia, melainkan kedamaian yang datang setelahnya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di luar negeri. Komunitas kami diangkat sebagai contoh keberhasilan gerakan perempuan pasca trauma di Asia Tenggara. Aku ingin membawa satu relawan bersamaku, dan pilihanku jatuh pada mantan istri muda Reza. Ya, dia kini sudah jadi ibu tunggal, hidup di rusun sederhana, dan aktif membantu para ibu korban KDRT di daerahnya. Keputusan ini membuat beberapa orang terkejut. Kenapa kamu pilih dia? Tanya Rara, sekretarisku. Aku tersenyum. Karena memaafkan seseorang itu mudah. Tapi memberi mereka kesempatan kedua untuk hidup lebih baik, itu jauh lebih bermakna. Perjalanan ke luar negeri menjadi titik balik besar dalam hidup kami. Aku mendapatkan banyak peluang kerja sama dengan lembaga internasional, dan komunitas kami berkembang menjadi yayasan resmi dengan dana bantuan tetap dari lembaga sosial asing. Kini, bukan hanya perempuan korban perceraian yang kami bantu, tapi juga perempuan difabel, buruh migran, dan anak-anak perempuan korban eksploitasi. Dari satu luka, tumbuh berjuta kekuatan. Tahun demi tahun berlalu. Arkan tumbuh menjadi remaja cerdas dan peduli sosial. Ia sering ikut ke sekretariat, menjadi mentor untuk anak-anak korban kekerasan. Suatu hari, saat aku sedang merapikan tumpukan dokumentasi komunitas, Arkan datang dan menunjukkan sebuah surat. Mama, aku keterima beasiswa ke Jerman. Aku memeluknya erat. Allah, Arkan, kamu anak mama yang paling hebat. Ia tersenyum. Semua karena mama. Mama yang bikin aku percaya bahwa hidup ini bukan tentang apa yang orang pikirkan, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tetap baik meski disakiti. Pada hari keberangkatan Arkan, aku menatapnya dari jauh saat ia pamit di bandara. Tangis haru menetes pelan. Dalam hati, aku tahu, aku tidak pernah kehilangan apapun dalam hidup ini. Justru aku diberikan lebih dari yang pernah kuminta. Aku kehilangan suami, tapi mendapatkan ribuan saudara perempuan yang saling mendukung. Aku dihina karena dianggap mandul, tapi kini aku
melahirkan banyak harapan. Aku ditinggalkan, tapi kini menjadi tempat kembali banyak orang. Dan semua itu karena aku memilih untuk tidak menyerah. Epilog. 10 tahun kemudian, aku menerbitkan buku berjudul Perempuan yang Tumbuh dari Luka. Buku itu menceritakan perjalanan hidupku dan perjuangan membangun komunitas. Buku itu menjadi bestseller, bahkan diangkat ke layar lebar. Pada penayangan perdana film tersebut, aku duduk di barisan depan, bersama Arkan yang kini menjadi dosen sekaligus aktivis anak jalanan. Ia menggenggam tanganku saat layar menampilkan sosok perempuan muda yang menangis dalam gelap. "Itu Mama, ya?" bisiknya pelan. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Ya, itu dulu Mama. Tapi sekarang, Mama sudah jadi cahaya untuk banyak orang." Arkan memelukku. Dan aku tahu, inilah akhirnya. Bukan akhir yang sedih, tapi akhir dari segala luka yang dulu tertanam. Dan aku bersyukur, karena dari tanah luka itu, tumbuh taman-taman kehidupan baru.